pertama belum untuk dilewati karena harus ada sertifikatnya dulu dikeluarkan. Begitu memang kalau barang besar. Jembatan ini adalah jembatan pelengkung terpanjang yang ada di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan jembatan pelengkung terpanjang di Sulsel. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau Bu Kadisnya sudah menangis, jadi saya tidak perlu menangis juga. Yang pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan anggota DPR RI, Komisi 5 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang juga tentu selalu memberikan perhatian untuk Sopeng. Katanya 13 kilo rumahnya dari sini. Saya tanya tadi. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Alena Tumalabita, Selesai Malapita, Bapak Bupati Sopeng, Bapak Andika Swadi Rasak Mundoli. Kemudian tentu Bapak Wakil Bupati, Bapak Lutfi Halide. Yang kita hormati, kita banggakan anggota DPRD Provinsi Selatan, Ibu Andi Nur Hidayati, Bu Eti, selalu saya ingat saya. Kemudian banyak anggota DPR yang membantu kita di sini provinsi. Ada termasuk Andia Sarik Mangkona ya. Beliau berhalangan tadi WA saya. Kemudian kita hormati, kita banggakan Bapak Sekda dan mantan Sekda, Bapak Andi Dharma Bintang. Kemudian ada Pak Sekda, Bapak Andi Arsyad. Ini orang Sidrap ini. Kemudian tentu yang kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Kemudian hadir juga beberapa Forkopimda Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari atau mewakili, Pak Ketua Pengadilan, dan kadis-kadis saya di sini banyak. Ada Pak Andi Bati Haruni, Bapak Andi Bati Haruni, Perkimtan. Kemudian ada Pak Andi Irawan Bintang, Kadis Sosial. Kalau ada bantuan-bantuan beliau yang datang ini, ada Pak Asisten 2, Pak Isan, Dr. Isan, kemudian ada Imam Patoba, Stafali, ada Kapak Kasatpol PP. Nah, ini jagoan kita, andalan juga ini. Bapak Muhammad Saleh, ini bosnya para kepala desa. Kalau masih bos, mungkin sudah jadi anggota sekarang. Kemudian ada Andi Mama Iqbal, Pak Iqbal Swaib, maaf. Ini Pak Kadis Capil sekarang. Kalau ada mau pilkada di sini nanti banyak melapor kalau ada salah KTP. Kemudian ini ada orang Sopeng, Andi Eka, sekarang sudah naik pangkat, kemarin kepala biro, sekarang sudah jadi Kadis SDM. Mudah-mudahan di bawah tidak ada tambahan di bawah sehingga tidak rusak jembatannya. Kemudian ada Kadis Naker, Bapak Ardiles. Kemudian ada kepala biro Ortala, ini baru Pak Bustanul. Kemudian ada ke biro umum Andisan. Saya sengaja bawa senum sini, saya undang semua karena Pak Bupati bilang bawa ke sini 1.000 untuk pergi lihat-lihat lejak karena sudah rampung tahap 1 kemarin. Kita bantu lagi 18 miliar, jadi sudah 38 miliar masuk sana. Alhamdulillah bagus sekali tempatnya, Pak Bupati. Tinggal napas harus agak panjang-panjang sedikit karena langkahnya panjang. Saya bilang kalau ini yang bawa makanan pisang goreng 2 kali saja bolak-balik ini sudah anti mager 5 kilo ini. Kemudian tentu ada di tempat ini Ibu Bupati kita hormati bersama, kita cintai, dan ada istri saya tercinta, Ibu Ketua DPR, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemudian tentu wabil khusus Ibu Ketua Kadis PUTR, Ibu Astina. Barusan saya lihat menangis ini, kemarin-kemarin tidak menangis. Mungkin ini tercurahkan semua yang dimarahi dan dinasihati. Kemudian ada Kadis juga kita dari orang Sopeng juga, Ibu Kadis Peternakan. Ini berdiri dulu loh, buka maskernya dulu, sahabat tidak dikenal. Ini Kadis Peternakan. Kalau ada sapi hitam, kambing yang lagi flu atau apa, ini pawangnya ini. Alumni IPB ini, ya, alumni IPB, jarang-jarang. Ya, terima kasih banyak Ibu Kadis, Ibu Nurlian Saking namanya. Ada lagi ada Pak Malik,
Pak Malik, ini staf ahli kita, ada Pak Jajadina, staf ahli juga, ada Pak Inspektur, Pak Marwan. Nih kalau ada mau diperiksa-periksa ini ke sini dulu. Kemudian apa lagi? Saya banyak bawa orang-orang di sini yang banyak membantu sini. Pak Rosadi mana? Pak Kabit. Ada Pak Rosadi ini yang punya jembatan. Lagi di bawah jembatan. Jangan-jangan dia yang tahan di bawah, bukan? Oke, ada Irawan. Pak Irawan ini yang selalu membantu kita, yang berjuang orang kabitnya kita ini. Kemudian ada Pak Nihaya, mana Pak Nihaya? Ini semua orang-orang yang sering dimarahi ini. Pak Patiwiri, orang Sopeng ya? Patiwiri, mana Pak Patiwiri? Mana Pak Patiwiri? Orang Sopeng ini juga yang ngurus semua irigasi, bangunan dan sebagainya. Oh enggak, dulu sekarang enggak ya? Sekarang bangunan. Bangunan. Kemudian tentu para SKPD, Pak Sekda Sopeng, kemudian kepala SKPD dan camat lurah dan peta desa. Mana kepala desa? Yang paling Masya Allah. Terima kasih banyak semua para kepala desa. KTNA, Ketua KTNA juga hadir bersama seluruh rombongannya. Para KTNA Kabupaten Kota yang hadir. Dan juga saya ingin mengucapkan juga pada kesempatan ini hormat dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para kepala desa yang ada di sekitar sini dan kepala desa yang di Pacongkang. Pacongkang ini ya. Seluruh Sopeng hadir. Dan juga siapa tadi yang bebaskan tanahnya? Pengaji siapa namanya? Pengaji Sandro, Pak Haji Sandro ya. Mana? Ada. Ya, kita tentu ucapkan terima kasih banyak karena tentu pembangunan jembatan ini sangat-sangat spektakuler lah. Dan tentu hadirin sekalian saya cintai dari insan pers cetak elektronik tentu yang berbahagia. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Muhammad. Dan juga para pembaca doa. Pak Ustaz. Ya. Hadirin sekalian yang saya cinta sebagakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini suatu hari yang betul-betul bagi kami dan juga tentu jajaran PU adalah hari yang mendebarkan lah. Karena kenapa? Kita bisa terasakan sendiri masih melengket-lengket di kaki itu aspalnya. Saya disampaikan bahwa tunda lagi ke 24 Kak, jangan. Terlalu lama nanti ditunda. Sudah ditunda, ya ini bilang besinya boleh pasang Kak, pasang kalau tidak ikan misalnya rumput tali apalah. Ternyata sudah dipasang. Alhamdulillah. Dan kedua, memang kalau barang sudah jadi memang ditunggu dulu umurnya. Jadi ada umurnya untuk fungsi, tapi paling penting sudah bisa dinaiki di atas itu. Cuma belum untuk dilewati karena harus ada sertifikatnya dulu dikeluarkan. Begitu memang kalau barang besar. Ya, harus sertifikasi betul-betul ya. Ada, jadi tetap bersabar dulu karena kita butuh sertifikat dan ada waktu kita jeda permohonan dan kemudian persetujuan, dievaluasi, disurvei, kemudian baru kita bisa lewati. Kalau barang besar begitu, sama kemarin rumah sakit yang di Bone, di Bani Barat, itu juga ada waktu operasional, ada waktu perizinan BPJS-nya, ada waktu untuk akreditasinya. Memang begitu. Tapi untuk coba-coba jalan kaki sudah bisa menyeberang, udah. Nggak usah dihalangi kalau jalan kaki, sepeda boleh. Kalau motor tunggu dulu sama kendaraan karena belum boleh. Nanti Pak Bupati dikawal. Jadi jembatan ini adalah jembatan pelengkung terpanjang yang ada di Sulawesi Selatan. Makanya kalau Pak Bupati mau kasih nama andalan, jembatan andalan, saya tidak ada masalah karena andalan boleh yang mana saja. Tapi saya minta tadi ditambah andalan Pacongkang supaya tetap ada nama lokasinya, jangan sampai ada andalan lain nanti karena ada juga andalan di Mes Malino Mes Andalan Malino ada dari yang dibikin orang Sopeng di Malino, ada dibikin di sana, bagus juga tempatnya, harusnya orang Sopeng datang jalan-jalan juga lihat di sana. Itu adalah hotel milik pemerintah yang paling bagus di Malino sekarang, kayak bintang berbintang-bintang lah. Kemudian ada juga taman andalan nanti, religi andalan di CPI, ada semuanya. Banyak. Kenapa? Karena dulu ada SMA unggulan, cuma disuruh hapus. Tidak boleh lagi ada SMA unggulan. Jadi kita ubah jadi andalan karena tidak mau tongki dibilang hilang.
Nah, ternyata kata-kata andalan itu tidak boleh, tetap boleh di dalam pemerintahan. Unggulan yang tidak boleh. Makanya kenapa ada mandiri benih andalan. Kita bagi semua itu karena kita mau menyatakan unggul, bahaya nanti terminasinya adalah tetap mengikut kepada yang unggulan yang harusnya sudah tidak boleh, harus pemerataan kepada semua. Kemudian yang perlu saya sampaikan, jembatan ini luar biasa. Saya masih wakil gubernur dulu. Di sini saya minta anggaran sedikit untuk digeser ke arah jembatan ini. Kenapa? Karena saya pernah lewati jembatannya sebelah itu. Agak mengerikan sedikit karena sudah bunyi-bunyi besinya. Saya saja lewat itu, saya perintahkan di belakang, stop semua di belakang rombongan, tidak ada masuk, saya sendiri dulu. Begitu lewat, baru lewat lagi yang di belakang, bunyi-bunyi. Itu rantai anunya, cincinnya sudah mulai bergetar, bergerak. Bergerak. Itu. Akhirnya kita bangun satu, lari kontraktornya. Kontraktor dua, saya kira kencang larinya yang pertama, lebih kencang larinya kontraktor kedua. Melarikan diri juga. Saya tidak tahu diapain di sini, teman-teman, saudara-saudara saya di sini di Pacongkang ini, kurang dikasih mungkin pisang goreng. Cepat sekali melarikan diri, pelari maraton semua. Atau kontraktornya memang dipilih ada pelari maraton. Nah, bisa kata di bupati kalau yang sekarang mau lari biar mi. Tidak, pada intinya bahwa kami tentu apresiasi. Mana kontraktornya? Ada kontraktornya. Wah, terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Saya sampai panggil ke Palae di Embung Palae di dekat kampung saya, berdua kontraktornya dan mitranya. Saya panggil di sana untuk kemudian kenapa itu belum selesai, untuk mencari solusi. Tapi terima kasih, saya apresiasi sekali sama Bapak kontraktor PT apa namanya? Oke, sudah bisa masuk catatan kembali punya. Jadi kalau blacklist, hilangkan blacklistnya. Iya, karena sekarang sudah e-katalog, Pak. Tahun depan sudah e-katalog semua. Pokoknya Bapak, saya tahu sudah mau bekerja begini, tentu apresiasi provinsi itu kepada orang-orang yang menyelesaikan pekerjaannya dan tuntas, tentu ada pencatatan sendiri. Karena banyak, tidak sedikit kontraktor dari 10 mungkin 7 yang melarikan diri dan tidak kembali. Pelari maraton yang tidak pernah kembali. Banyak. Ada di Sidrap 1, lari maraton tidak kena kembali. Ada di Tanah Batue 1, melarikan diri tidak kembali. Ada di Toraja, pergi tidak kembali. Pergi untuk tidak kembali. Harusnya nih pergi untuk kembali, ya. Nah, yang berikutnya tentu saya apresiasi dari anggota DPR yang telah membantu kita anggaran. Ini anggarannya tidak sedikit ini. Sekitar 75 miliar. Ini. Besar ya, banyak ya. 75 miliar, besar sekali. Mungkin teman-teman sekalian melihat apa mau dibangun Pak Gubernur di situ. Nah, ini nih, jembatan pelengkung yang tidak punya tiang di tengah. Kalau ada 2 tiang kemudian ada tiangnya di tengah itu sudah biasa. Sudah banyak. Nah, kalau jembatan yang ada 2 panjang 128 meter, ini 128 ya. Nah, saya sampai hafal, gubernur sampai hafal panjangnya. Artinya begitu pentingnya ini jembatan terpanjang yang pernah kita bikin. Yang kemudian tidak ada penyangganya di tengah. Dan dia sudah merupakan teknologi terbaru dalam desainnya. Sudah pelengkung. Ya. Saya sebenarnya tadi minta bonus dari kontraktornya. Nah, janji Kak dulu bikin lampu-lampu cantik-cantik. Supaya kalau malam bisa foto-foto kelihatan sedikit. Ya. Iya kan? Iya. Saya tadi mau kasih jembatan cinta tapi jangan. Karena nanti istriku tanya, Kak, jembatan cinta apa maksudnya itu? Jembatan cinta, bukan cinta. Dan alhamdulillah yang perlu saya sampaikan, Sopeng ini salah satu yang terbesar anggarannya. Anggaran provinsi 150 miliar di sini tahun ini. Ya. Jalannya memang paling banyak jalan provinsi juga saya lihat. Cuma masih ada memang sedikit belum. Itu tanda bahwa karena kalau mulus semua langsung lupa Miki. Iya. Saya jangankan kita semua, istri saya saja kalau saya sama-sama, kenapa jelek sekali ini jalan? Begitu mulus tidur Kak. Oh, ya, oke. Saya bilang Kak bagus juga ini. Makanya dikasih gelombang tas sedikit supaya goyang itu. Ya apa ini, wah ini baru kita kerjakan lagi. Kenapa? Masuknya itu anggaran masih terbatas. Alhamdulillah, saya juga tentu apresiasi Pak Dr. Muhammad Aras. Beliau ini juga membantu kita. Alhamdulillah tahun ini sudah ada anggaran impres ya, 17 miliar dan tahun depan kita juga minta lagi untuk mengajukan impres supaya sampai ke rumahnya nanti jalannya. Karena tahun ini kita juga sebenarnya anggarkan 3 kilo ya dari kabupaten, dari provinsi sendiri kita sudah anggarkan sekitar berapa anggaran jalan aspal kita?
Iya. 6,5 miliar, 1 kilo kita kasih masuk. Karena kenapa? Beliau mau kasih masuk juga. Tidak apa-apa kalau ada mau membantu dari DPR, kita juga bagus. Sama-sama. Itu Tommy yang dikirim jauh-jauh ke Jakarta. Kalau tidak ganti pemain lain. Tapi karena sebenarnya saya dijanji lebih besar. Jembatan begini udah janji karena belum pi. Saya bilang nanti saya bikin jalannya sedikit ini masa bikin saya. 75 miliar soalnya besar sekali. Tapi saya apresiasi beliau karena masih mau membantu kita. Kami itu tentu apresiasi. Terima kasih banyak Pak anggota DPR RI, dan mudah-mudahan disyukuri katanya kalau sedikit nanti tambahkan lagi. Insya Allah. Kemudian tentu anggota DPR dari provinsi, saya terima kasih banyak Bu Eti. Dan kalau menurut Hayati saya tidak kenal, saya cuma kenal Bu Eti karena sering kena WA. Masakan ada sedikit lagi WA mereka sedang. Nah, sama Andi Asari Mangko selalu WA saya, paling rajin WA saya. Nah, mungkin WA yang ada banyak anggota DPR dari Kabupaten Sopeng ya. Tapi paling penting di sini semuanya adalah Pak Bupati. Kenapa? Siang malam ku teleponi. Pokoknya dia Simatupang siap panggilan siang malam menunggu panggilan. Termasuk waktu lari ke subkontraktornya, Pak kontraktor saya bilang Pak Bupati, tahan gitu semua Sopeng, tidak ada boleh keluar material. Oh ya memang begitu. Saya langsung telepon begitu kasih tahu Kak, lari ke pasangannya. Kak oke, setelah Pak Bupati, tidak boleh ada keluar. Terima kasih banyak Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari juga, tolong dikawal kita karena kalau begini berfungsi sekali Pak. Insya Allah jadi pahala Pak. Bapak bertugas di sini punya waktu tertentu, kami juga punya waktu tertentu. Yang dihitung setelah bertugas di sini satu Ji. Ada yang dilihat orang, ada yang dikawal. Kalau tugas orang sudah banyak pernah tugas di sini. Tapi Kapolres dan Pak Dandi yang pernah tugas di sini dan jadi Pak Congkang, Kajari di sini. Nah ini. Nah kan? Ini beda Pak. Apalagi kalau sudah ada Kompido di sini. Saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab kalau itu. Kemudian nanti lagi kita juga menganggarkan tahun ini sudah 6 kilo yang diaspal Jalan Takalasi Banengalawo. Itu nanti menjadi jalan alternatif selain PK Takalala. Itu sekali Takalala lagi dikerjakan. Masih insya Allah tahun depan sudah tuntas ya. Sudah bisa dituntaskan tahun depan, tahun ini dan tahun depan mudah-mudahan tidak lari kontraktornya. Tapi sudah e-katalog. E-katalog kita semua insya Allah tidak seperti tahun 2022. 2022 banyak yang tinggalkan pekerjaan, sudah ngebongkar pagarnya orang baru tinggalkan. Kenapa? Karena masih lelang, agak susah. Kita sekarang e-katalog. Bahkan Kementerian PUPR kayaknya masih susah pakai katalog. Kami sudah pakai katalog semua. Aspal. Sudah mulai. Ya. Kalau cepat impres sudah bisa. Kenapa? Karena kalau tidak pakai begitu berat. Karena kita menjustifikasinya berat. Dan insya Allah PKI dikerjakan. Tahun depan sudah dituntaskan. Kemudian tahun ini sudah tuntas 11 kilo nanti untuk Takalasi Balingalawo. Itu sudah tembus. Saya sudah lewati kemarin di sana. Dan sudah diaspal nanti semua, tinggal 5 kilo mau preservasi sedikit. Kalau itu jadi memendekkan jalan ke Sopeng 38 kilo. Kalau tidak salah dibanding PKI 38 kilo nanti. Jadi orang-orang baru nanti kalau mau ke Leja langsung motong kompas saja. Kalau orang Rawajo mau ke Makassar boleh alternatif nanti di situ. Dan jalannya. Kecuali jalan mobil besar mungkin masih PKI, tapi kalau untuk yang kecil-kecil sudah lancar bisa lewat situ. Kenapa? Tergantung nanti kita sama-sama perbaiki. Dan jalannya yang pakai sayap, yang punya aspal beton kiri kanan. Itu yang kita mau. Ya. Mudah-mudahan insya Allah lancar di sana. Yang berikutnya saya cuma meminta tolong disupport Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati tentu. Kenapa? Karena mereka-mereka semua inilah yang saya selalu seperti orang tua saya sudah. Kalau telepon Kak, pokoknya siang malam juga aku telepon. Kalau minta tolong Kak, pokoknya mak dengi metona aku alena. Ya, paling tidak termasuk dulu kemarin di sini ada masalah sedikit, betul Pomi. Kalau tidak jalan itu proyek, kalau ada di situ halangi lagi. Kenapa? Ada tuh yang selalu datang lompat-lompat tak sedikit ya. Tapi tidak masalah, memang begitu hidup pikirnya perjuangan. Kalau tidak ada kegiatan, tidak ada yang begitu. Tapi kalau ada yang dibikin, ada tuh yang begitu. Memang begitu biasa. Namanya banyak anak ini 9 juta orang. Ada tuh yang nakal, ada tuh yang sabar, ada tuh yang poro. Bupati setelah. Nah intinya apa? Semuanya adalah jangankan itu yang susah-susah saja masalah kita urusi, apalagi yang baik-baik. Jadi semuanya kita urus, tidak ada masalah. Saya cenderung diam saja. Paling penting diam dan bekerja, ada hasil. Ini adalah usaha bersama. Bukan saya tidak mau menempatkan diriku di sini, karena saya cuma bagaimana ini bisa terjadi dan selesai. Tapi tentu didukung oleh semuanya, semua orang. Kenapa? Rumah sakit sudah jadi,
Kita punya kelas di sana kelas internasional, alat-alatnya semua, teknologinya pakai teknologi. Kalau gigi diperbaiki, kemarin gigiku di sini harus diintip kasih masuk. Cerminnya di dalam mulut, sampai mulutnya harus tidak tahu yang mau dikunyah, alat bornya atau alat cerminnya. Kalau di Bone itu sudah pakai kamera, sudah lihat di layar. Kemudian kalau dioperasi orang, ada orang nanya disunat, sudah bisa nonton dari luar, lihat apa yang disunat. Kemudian dia kirim obat dari kamar ke kamar, tinggal tombol nomor kamar berapa obatnya, langsung kirim. Termasuk rujukannya. Jadi tidak perlu orang mengantar obat dan sebagainya. Teknologinya apa lagi? Sudah 128 slice untuk CT scan-nya. Tapi tipe C. Kenapa tipe C? Karena saya semangatnya adalah tidak apa-apa rendah tipenya, yang penting standarnya tinggi. Ya? Iya. Tidak apa-apa orang desa, yang penting jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, tinggi ilmunya, tapi orang desa tetap kearifan lokalnya ada untuk melayani puskesmas. Dan nanti kalau ada dari situ C, sudah bisa juga ke Sopen, nanti ke B. Sudah bisa ke Bone kota B, sudah bisa ke sini B. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang salah daripada apa yang kami sampaikan. Itu tentu dari kami pribadi, dan ada hal-hal yang benar bahwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jembatan ini insyaallah kita diberkahi semua, diberikan kemudahan, dan cipta ini jadi permandian yang banyak ramai nanti dikunjungi. Saya sejak kecil selalu ke sini. Masih SD Kak sering ke sini, dan saya tahu jembatan ini kayaknya pas kelahiran saya 83 kalau tidak salah. Tahun berapa ini? Jembatan yang ini? 92, tahun 92 jembatan ini. Alhamdulillah tahun 92 ke sekarang sudah sekitar 30 tahun, hampir kurang lebih, dan kita ganti dengan yang baru. Demikian mungkin dari saya. Ini adalah kita resmikan jembatan Andalan Pacongkang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Kadis. Bisa lega sedikit, bisa senyum. Kemarin berapa bulan terakhir tidak senyum-senyum, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa menangis. Itu tangisan kebahagiaan Bu semuanya, dan hasil dari perjuangan. Barusan saya lihat menangis Ibu, tidak tahu kapan lagi menangis karena satu periode Kak. Kemarin 18 sampai 22 baru kulihat menangis ini sekarang. Terima kasih banyak. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon berkenan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan penandatanganan prasasti peresmian Jembatan Andalan Sungai Pacongkang. Turut mendampingi anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Sopeng, beserta Tim Penggerak PKK Kabupaten Sopeng. Dilanjutkan pengguntingan pita oleh Gubernur Sulawesi